Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafiq Ma'ruf dengan NIM 2406200043. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme John B. Watson dan teori classical conditioning Ivan Pavlov. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi John B. Watson. John B. Watson atau dikenal dengan John Broadus Watson lahir di Greenfield pada tanggal 9 Januari tahun 1878 dan meninggal di New York pada tahun 25 September 1958. Ia adalah pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Watson menempuh pendidikan di Furman University dan meraih gelar PhD di University of Chicago pada tahun 1903 dengan disertasi Animal Education. Eksperimen terkenalnya adalah Little Albert pada tahun 1920 yang menunjukkan bahwa rasa takut bisa dikondisikan pada anak-anak melalui asosiasi stimulus. Baik, di sini ada pandangan utama Watson. Watson menolak konsep-konsep seperti ID, ego, dan alam bawah sadar karena tidak dapat diamati. Ia menekankan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang dapat diamati langsung. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan, bukan faktor genetik. Watson yakin siapapun bisa dibentuk menjadi apapun melalui proses pengaruh lingkungan dan proses pengkondisian. Setelah itu ada konsep behaviorisme dari Watson. John B. Watson dikenal sebagai pendiri behaviorisme dan peneliti psikologi hewan. Ia menolak introspeksi dan konsep kesadaran, menekankan bahwa psikologi harus ilmiah, objektif, dan fokus pada perilaku yang dapat diamati. Menurut Watson, perilaku manusia sama halnya seperti mesin, dapat diprediksi dan dikontrol melalui stimulus dan respons. Behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan psikoanalisis, dengan fokus utama pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Setelah itu ada biografi Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936 adalah ahli fisiologi asal Rusia yang dikenal dengan teori classical conditioning. Awalnya ingin jadi pendeta, namun beralih ke fisiologi dan menolak disebut psikolog. Eksperimennya terkenal berawal dari studi tentang pencernaan, yang kemudian berkembang menjadi teori classical conditioning. Pemikirannya dipengaruhi oleh buku-buku abad ke-16 dan pengalamannya di luar negeri memperkuat keahliannya di bidang fisiologi. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu eksperimen Pavlov pada anjing. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Pavlov dan rekan-rekannya meneliti proses pencernaan pada anjing dan menemukan bahwa pengeluaran air liur dapat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi tertentu. Mereka menunjukkan bahwa perilaku refleks seperti air liur dapat dipelajari melalui pengalaman. Berdasarkan temuan ini, Pavlov mulai melakukan eksperimen psikologis dengan anjing sebagai subjek utamanya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah eksperimen yang dilakukan Pavlov, ada beberapa istilah pokok yang harus kita ketahui dalam eksperimen Pavlov kepada anjing. Yang pertama yaitu unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi, yaitu perangsang yang memang secara alami dapat menimbulkan respon pada organisme. Misalnya, makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Yang kedua yaitu conditioned stimulus atau stimulus terkondisi, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon kepada anjing. Contohnya, bunyi bel, melihat piring, mendengarkan langkah orang yang memberikan makanan kepada anjing. Lalu
Istilah yang ketiga yaitu unconditioned response atau respons tak terkondisi, yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Contohnya, air liur yang keluar dari anjing ketika mereka melihat makanan atau diberi makanan. Lalu yang keempat yaitu conditioned response atau respon terkondisi, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air liur saat mendengarkan bunyi bel. Oke teman-teman, dapat kita lihat eksperimen dari Pavlov ada di atas. Yang pertama yaitu Pavlov memberikan makanan berupa serbuk anjing kepada anjing, yang dimana serbuk daging itu disebut sebagai unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi, dan respon yang ditimbulkan anjing yaitu unconditioned response. Anjing mengeluarkan air liur sehingga disebut sebagai respon tak terkondisi atau respon tak bersyarat. Lalu yang kedua, Pavlov membunyikan bel, yaitu bel tersebut disebut sebagai stimulus netral. Lalu anjing tidak memberikan respon sama sekali. Anjing bingung dan tidak memberikan respon sama sekali. Lalu yang ketiga, Pavlov membunyikan bel, setelah itu memberikan serbuk daging atau makanan, sehingga respon yang ditampilkan oleh anjing yaitu unconditioned response. Anjing mengeluarkan air liur karena dibunyikan bel serta diiringi dengan adanya makanan atau serbuk daging. Lalu yang keempat, Pavlov membunyikan bel tetapi tidak memberikan makanan. Bel tersebut disebut sebagai conditioned stimulus atau stimulus terkondisi. Lalu anjing mengeluarkan air liur, yang dimana air liur tersebut disebut sebagai conditioned response. Oke teman-teman, masuk kita ke langkah-langkah Pavlov dalam eksperimen. Yang pertama yaitu anjing dioperasi kelenjar ludahnya. Pavlov melakukan operasi agar air liur anjing bisa diukur dengan pipa secara akurat saat anjing diberi makanan atau serbuk daging. Awalnya air liur keluar hanya saat makanan masuk ke mulut dan menimbulkan refleks alami atau refleks yang wajar. Lalu yang kedua, untuk memahami fungsi otak, Pavlov mengulangi eksperimen seperti di atas dengan berbagai variasi. Adapun langkah-langkahnya, anjing lapar diberi stimulus berupa bunyi metronom atau nyala lampu dalam kamar gelap selama 30 detik, lalu diberikan makanan. Lalu yang kedua, percobaan diulang berkali-kali dengan jeda 15 menit. Yang ketiga, setelah 32 kali pengulangan, bunyi metronom atau lampu sudah cukup menyebabkan air liur keluar, apalagi jika ditambah makanan. Lalu yang ketiga yaitu bertujuan mengetahui apakah refleks bersyarat yang telah terbentuk dapat hilang atau dihilangkan. Pavlov menyimpulkan bahwa refleks bersyarat yang telah terbentuk dapat hilang atau dihilangkan dengan jalan. Yang pertama, refleks bersyarat yang telah terbentuk dapat hilang jika perangsang atau sinyal yang membentuknya telah hilang. Hal ini dapat disebabkan perangsang atau sinyal yang selama ini dikenal telah dilupakan atau tidak pernah digunakan kembali. Yang kedua, refleks bersyarat dapat dihilangkan dengan melakukan persyaratan kembali atau reconditioning. Dan yang keempat yaitu bertujuan mengetahui kemampuan binatang dalam membedakan bermacam-macam perangsang agar menolong kemajuan studi ilmiah tentang belajar. Dari hasil eksperimen yang dilakukan dengan anjing itu, Pavlov berkesimpulan
Yang pertama, refleks wajar atau unconditioned reflex, yaitu keluar air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari atau conditioned reflex, yaitu keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna sinar tertentu atau terhadap suatu bunyi tertentu. Dinamika kepribadian Ivan Pavlov. Ivan Pavlov berpendapat bahwa kepribadian seseorang dapat dipahami melalui tingkah lakunya dalam hubungan dengan lingkungannya. Ia menekankan bahwa cara efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah melalui penguatan atau reinforcement. Dua strategi pembentukan tingkah laku menurut Ivan Pavlov ada dua, yaitu conditioning klasik atau responden, proses belajar di mana organisme merespons stimulus yang sebelumnya netral secara otomatis karena dikaitkan dengan stimulus yang membawa refleks alami. Yang kedua yaitu conditioning operan, di mana organisme belajar dari konsekuensi tindakannya, tidak hanya bergantung pada refleks otomatis, tetapi juga memilih respon berdasarkan hasil yang diharapkan. Lalu, dinamika kepribadian Watson. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori ini berawal dari gagasan Pavlov dan dikembangkan oleh Watson, yang menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui pengkondisian. Dalam pembelajaran mandiri, teori ini diterapkan dengan memberikan materi dan tugas sebagai stimulus untuk memunculkan respon berupa perubahan pengetahuan dan perilaku peserta didik. Teori ini menekankan pengulangan pola perilaku hingga menjadi kebiasaan otomatis. Lalu, perkembangan kepribadian. Behaviorisme berfokus pada mekanisme refleks sederhana yang terjadi pada manusia dan juga hewan. Ahli behaviorisme membagi perilaku menjadi dua jenis, yaitu tingkah laku responden berbasis refleks otomatis terhadap stimulus dan juga tingkah laku operan, di mana respon yang muncul tanpa adanya stimulus langsung dan lebih fleksibel. Aplikasi teori Pavlov. Aplikasi teori Pavlov ini digunakan yang pertama adalah generalisasi stimulus atau stimulus generalization. Yang kedua ada kepunahan atau penghapusan. Yang ketiga ada tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah pemilihan atau discrimination. Aplikasi teori Watson terbagi menjadi yang pertama fokus pada perilaku yang teramati, yang kedua penggunaan penguatan dan hukuman, yang ketiga penggunaan evaluasi berbasis perilaku, yang keempat penggunaan pembelajaran asosiasi, dan yang kelima pembelajaran berbasis stimulus dan juga respon. Sekian, terima kasih.